Kita akan menyanyi bersama-sama dari lagu Sion nomor 254, Matahari Terbenam. Matahari terbenam di balas suci malam, beri puji dan sembah Tuhan Allah semesta, puji suci, 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 Allah. Segenap alam saksikan, segenap alam pujikan, ya Tuhan Maha Kuasa, yang bertata di surga. Tengok kami yang tunggu di hadapan mezbamu, beri rahmat-Mu. Suci, 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 Allah. Segenap alam saksikan, segenap alam pujikan, Allah. Malam pun bertambah gelap, padamu kami harap. Hati kami bersatu, memujikan kasih-Mu, ya kasih-Mu. Suci, 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 Allah. Segenap alam saksikan, segenap alam pujikan, Allah. Bila utus lamanya, syanda malam lalulah, berilah kami Allah, hidup kekal di surga selamanya. Suci, 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 Allah. Segenap alam saksikan, segenap alam pujikan, Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih sekali lagi kami datang kepadamu, mengucapkan syukur
atas pimpinan-Mu Tuhan, di mana Engkau telah memimpin kami sepanjang hari Sabat yang telah berlalu, hingga kami telah tiba lagi pada hari pekerjaan kami dengan penuh kesukaan. Kami bersyukur Tuhan, di mana berkat hari Sabat yang kami telah rasakan, Engkau memimpin kami, memberikan berkat-berkat yang limpah, berkat Sabat kami telah rasakan. Pada saat ini Tuhan, kami memasuki lagi hari pekerjaan kami. Sebelumnya kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Biarlah firman-Mu itu Tuhan dapat kami dengarkan dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari sambil kami menunggu akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih atas penyertaan-Mu, berkati terus yang akan memimpin acara ini. Biarlah dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja, dan kami semua yang mendengarkan memperoleh berkat. Terima kasih Tuhan, mendengar dan sempurnakan doa kami dalam nama Yesus. Amin. Sudah. Sudah, tapi dia. Oke. Selamat malam semuanya. Pelajaran sekolah Sabat kita judulnya adalah Alkitab dan Nubuatan. Ayat intinya terdapat di dalam Daniel 8 ayat 14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan wajar. Bacaannya, nubuatan Alkitab sangat penting bagi identitas dan misi kita. Nubuatan menyediakan mekanisme internal dan eksternal untuk menegaskan keakuratan firman Tuhan. Yesus berkata, dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi. Apabila hal itu terjadi, kamu jadi percaya. Pertanyaan yang sangat penting adalah, bagaimanakah kita menafsirkan nubuatan yang benar sehingga kita tahu kapan nubuatan itu benar-benar terjadi? Selama reformasi, para reformator mengikuti metode historis. Metode ini sama dengan yang digunakan Daniel dan Yohanes sebagai kunci untuk penafsiran mereka. Metode historis melihat nubuatan sebagai penggenapan sejarah yang progresif dan berkelanjutan, dimulai di masa lalu dan berakhir dengan kerajaan abadi Allah. Pekan ini kita akan mempelajari pilar-pilar penafsiran nubuatan historis. Kita harus melihat dalam sejarah kegenapan nubuatan, mempelajari pekerjaan pemeliharaan Tuhan dalam gerakan reformasi yang besar, dan memahami perkembangan peristiwa-peristiwa yang menyatukan bangsa-bangsa dan konflik terakhir dari pertentangan besar. Lanjut Testimony for the Church, jilid 8 halaman 307. Oke. Saya mencoba menjelaskan sedikit pelajaran sekolah Sabat kita minggu ini, Alkitab dan Nubuatan. Tadi pendeta sudah mengulas sedikit tentang bagaimana hubungannya sejarah dengan nubuatan. Kenapa penting? Saya selalu tekankan sejarah itu sangat penting, karena setelah kita mempelajari sejarah, kita akan mengetahui bagaimana nubuatan itu digenapi. Nah, sekarang apa hubungannya Alkitab dengan nubuatan? Sangat berhubungan, karena di dalam Alkitab kita banyak sekali nubuatan. Namun masalahnya yang terjadi adalah banyak sekali penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan yang Alkitab ajarkan. Salah satunya ada yang mengatakan bahwa nanti kitab Daniel dan Wahyu itu terjadi di masa yang akan datang, bukan saat ini. Tapi ada juga yang mengatakan itu sudah terjadi pada masa yang lalu. Nah, yang Gereja Masih Advent akui adalah penafsiran secara historis. Kenapa harus secara historis? Seperti di sini dikatakan bahwa itu artinya mengikuti metode historis itu adalah penggenapan sejarah yang progresif dan berkelanjutan dimulai di masa lalu dan berakhir dengan kerajaan abadi Allah. Jadi start dari masa lalu. Makanya kalau kita mempelajari Daniel, kita melihat bagaimana Daniel memberikan lambang-lambang daripada apa? Daripada di Daniel 2, emas, dan itu lambang-lambang kerajaan itu, dan berakhir pada apa? Kerajaan batu. Itu adalah lambang kerajaan Allah yang akan semakin besar dan kekal. Nah, kalau di dalam Daniel pada pasal 7, lambangnya binatang. Pada binatang keempat dan berakhir dengan apa? Anak manusia. Nah, kita akan pelajari bagaimana prinsip-prinsip penafsiran nubuatan secara historis dalam minggu-minggu ini. Misalnya,
kalau misalnya dalam Kejadian 1 hari itu adalah sama dengan 24 jam. Tetapi dalam nubuatan, 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Makanya kalau kita melihat di dalam ayat inti kita, maka ia menjawab sampai lewat 2.300 petang dan pagi. Jadi sama dengan 2.300 tahun. Nah, itu akan kita lihat kenapa itu sampai 2.300 tahun. Kita akan lihat itu dalam minggu ini. Karena minggu ini kita akan mempelajari bagaimana nubuatan dan aliran historis, prinsip tahun dalam 1 hari sama dengan 1 tahun, mengidentifikasi tanduk kecil, penghakiman, pemeriksaan, dan tipologi sebagai nubuatan. Dan pada akhirnya kita akan membahas paling di hari Jumat bagaimana Daniel 7 dan Daniel 8 itu digenapi secara satu persatu. Karena itu, jangan sampai kita kelewatan 1 hari pun untuk mempelajari sekolah sahabat kita. Karena kenapa sangat ditekan, saya selalu sangat menekankan tentang mempelajari Alkitab khususnya nubuatan, karena waktunya sudah semakin dekat. Nubuatan itu hampir, kalau saya katakan, hampir digenapi semuanya. Tinggal 1 kerajaan lagi yang belum kita temui, yaitu kerajaan batu. Dan kalau kerajaan batu sudah sudah datang, maka kita sudah akan berjumpa dengan Yesus yang adalah juru selamat kita. Karena itu pelajari dengan baik, bukan untuk menentukan waktunya Yesus datang kita mempelajari nubuatan, tapi mempersiapkan kita punya karakter. Penting sekali. Karena apa? Berarti kalau saya katakan penting sekali, karena waktunya sudah tidak lama. Saya yakin tidak lama lagi. Kenapa? Karena itu persiapkanlah diri kita masing-masing. Salah satunya dengan mempelajari nubuatan, kita akan lebih bersemangat lagi mempelajari firman Tuhan dan mempersiapkan kita punya karakter untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada tambahan? Pertanyaan. Atau pertanyaan? Tidak ada. Okay. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan dan tambahan, kita akan berdoa. Mungkin ada kesaksian, hal-hal yang perlu kita doakan bersama. Mungkin kita bisa minta Pendeta Rantung ya yang akan doakan kita semua. Nah, tapi kesaksian kalau ada. Seperti biasa kesaksian kita untuk tetap kita doakan bagi yang sakit, yang sudah sembuh dari sakit, dan mungkin ada satu kesaksian ya dua hari lalu mungkin hari Kamis atau hari Rabu, lupa. Saya dan Tulus jalan pagi, terus Tulus pakai baju yang ada tulisan di depan, Jesus is coming soon. Terus kita ketemu dengan satu opa-opa. Dia langsung bilang begini, oh ya, Jesus is coming soon, right? Gitu kan. Kaget kan, wah karena musim corona begini kan orang pada lewat, paling cuma senyum, nggak ngomong-ngomong kan. Jadi waktu orang baku lewat, dia yang duluan tegur. Good morning. Terus dia bilang, Jesus is coming, right? Dia bilang, oh ya, yeah, sure. Nah, terus orang ke bawah lagi arah Roosevelt, arah danau. Pulang kemari, ketemu lagi opa itu. Dia langsung kasih lihat lagi dia punya kayak batu itu ada salib. Kon dia bilang ini, ya, I believe in Jesus too, katanya. Jesus is coming soon. Terus Tulus gak bahwa dia punya kaos itu ada tulisan Jesus is coming. Terus kita bilang, kenapa dia bilang itu ya Pak kita? Dia bilang, iya, coba lihat karena lupa nggak ada kaos ada tulisan Jesus is coming. Oh iya, dia bilang. Terus kita terus dapat ingat mission story yang 2 sahabat lalu yang ada seorang
orang muda itu yang dia tidak bisa mengatakan atau mengabarkan Injil secara langsung. Jadi dia pesan suatu kaos yang menyatakan bahwa Adventist Airlines. Jadi di situ caranya dia untuk mengabarkan Injil di bawah tanah di negara Norwegia. Jadi dia di situ caranya dia untuk mengabarkan Injil. Waktu itu kita teringat, boleh juga ini. Jadi mungkin sekarang ya karena situasi corona ini mungkin kita bisa gunakan juga kayak kaos atau apa yang kita bisa menyatakan bahwa Jesus is coming soon atau bahwa orang ini adalah pengikut Yesus. Jadi itu aja kita mau share bahwa di mana apa aja yang menjadi orang punya salah satu yang bisa kita nyatakan untuk menjadi pengikut Tuhan atau yang kita bisa kabarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Gitu. Kalau sudah tidak ada lagi, bagaimana dengan teman yang di Kanada, Keke Sumampau ya? Oh iya, Keke Sumampau ya. Katanya si Dedek masih sakit ya. Jadi kita terus doakan dia. Oke. Ya itu aja. Ada lagi kalau sudah tidak ada, boleh pendeta doakan, pimpin dalam. Baiklah, acara tutup sahabat kita telah selesai dan kami ucapkan selamat malam dan kita bertemu lagi besok malam di jam yang sama dengan pembahasan sekolah sahabat untuk hari Minggu. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.